Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini baik-baik saja dan sehat selalu. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi berkaitan pengantar manajemen. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pengertian manajemen, di mana pengertian manajemen ini adalah secara sederhana manajemen adalah proses proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk apa? Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di mana menurut George Terry, manajemen ini adalah proses yang terdiri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian juga pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks dakwah tentunya manajemen ini adalah bagaimana cara kita ini mengelola suatu organisasi dakwah agar dakwah atau organisasi yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Contoh ya, kalau kita menjadi panitia, tentunya panitia dakwah atau organisasi dakwah lainnya, misalkan acara tabligh akbar atau acara santunan apapun yang memang itu ada susunan kepanitiaan, tentunya ini diperlukan yang namanya dana, kemudian SDM, kemudian waktu, kemudian tempat. Itu semuanya membutuhkan yang namanya manajemen. Nah, makanya kalau tidak ada manajemen dalam suatu acara organisasi dakwah tersebut, tadi seumpama santunan anak yatim atau santunan akbar, tentu pasti kita memerlukan yang namanya manajemen. Kalau tidak ada manajemen, maka acara tersebut akan banyak kendala tentunya ya. Ini adalah pentingnya kita mempelajari manajemen. Nah, di mana manajemen ini juga mempunyai fungsi. Ya, fungsi manajemen itu ternyata ada yang sering kita sebut atau yang sering dikenal dengan POAC. Apa itu POAC? Nah, POAC ini yang pertama P-nya apa? Planning. Ya, di mana planning ini adalah perencanaan ini adalah menentukan tujuan ya dan langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Yang akan kita lakukan. Ini adalah salah satu utama yang harus kita lakuin dalam memimpin suatu organisasi. Organisasi apapun, organisasi dakwah, organisasi keagamaan, tentu harus ada yang namanya planning atau perencanaan. Kalau tidak ada planning, tentunya kita tidak akan tahu siapa narasumbernya, kemudian kegiatannya apa saja. Kalau tidak ada itu, maka acara yang kita lakukan ini tidak akan berjalan dengan lancar, gitu. Nah, yang kedua ini adalah O-nya apa? Organizing. Apa itu organizing? Nah, organizing ini adalah di mana pengorganisasian ini adalah sebagian apa? Adalah pembagian tugas ya. Pembagian tugas apa? Tugas dari seorang manajer. Kita bagikan ya. Kita bagikan tugas-tugas ya kan. Setiap anggota kita bagikan. Misalkan contoh bagian bendahara, kita kasih tugasnya sesuai jobnya. Kemudian sebagai
humas, kita kasihkan sesuai dengan apa? Dengan bagiannya. Nah, kalau tidak dibagikan atau kita arahkan, maka tugas tersebut tidak ada yang menjalankan. Tentunya nanti akan mengalami yang namanya kegagalan. Ini salah satu kendala kalau kita tidak memahami yang namanya organizing, atau bisa kita katakan organizing ini adalah pembagian tugas kepada setiap anggota. Nah, selanjutnya adalah yang A ini, actuating. Apa itu actuating? Yaitu penggerakan, ya. Ini sama dengan penggerakan. Artinya apa? Menggerakkan anggota agar melaksanakan semua kegiatan yang kita laksanakan ini ada yang namanya kita gerakin, ya. Ya, baik tadi yang namanya bagian humas atau bagian bendahara. Kalau tidak ada actuating, tidak ada penggerakan atau tidak kita arahkan kepada semua anggota-anggota, tentunya nanti akan mengalami yang namanya kegagalan. Siapa yang bergerak, siapa yang berjalan, siapa yang untuk mengantarkan sebuah undangan ke tempat-tempat lain. Nah, tentunya harus kita apa? Kita arahkan supaya apa? Supaya perjalanan atau misalkan organisasi tersebut, undangan tersebut sesuai apa yang kita sampaikan. Ini acaranya seperti ini, kemudian narasumbernya dia atau siapapun. Kalau kita tidak arahkan, maka nanti akan terjadi yang namanya kegagalan juga. Nah, yang terakhir, yang C-nya ini adalah controlling. Apa? Pengawasan. Di mana pengawasan adalah memastikan kegiatan berjalan dengan apa? Dengan sesuai sesuai rencana. Nah, makanya setiap acara, setiap apapun harus ada yang pengawasan. Apalagi kita sebagai ketua, ya, atau sebagai ketua panitia, harus kita apa? Kita awasin, ya. Kita kontrol semuanya. Bagian bendahara kita kontrol. Bagaimana caranya mencatat pemasukan keuangan, ya kan? Uang masuk bagaimana, uang keluar bagaimana, kemudian apa saja yang diperlukan untuk pembiayaan acara tersebut. Nah, kemudian juga bagian bendahara apa saja yang ditulis, bagian sekretaris, ya, maaf, bagian sekretaris apa saja yang ditulis surat-suratnya, kemudian temanya apa, kemudian untuk siapa undangan tersebut, itu harus kita kita awasin, kita arahkan. Kemudian apalagi, semuanya itu harus kita arahkan, semuanya itu harus kita awasin, semua itu harus kita kontrol itu. Nah, dakwah pun tidak, apalagi organisasi dakwah, ya. Kenapa? Dakwah tidak cukup, ya, tidak cukup dengan niat baik saja, tapi harus membutuhkan yang namanya pengelolaan organisasi dakwah. Supaya apa? Supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Karena di dalam Islam, di dalam surah As-Saff ayat 4 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Nah, sesungguhnya Allah sangat menyukai, ya, sofa itu adalah berbaris atau teratur, sehingga akan mengakibatkan yang namanya bunyanun marsus, menjadi bangunan-bangunan yang kokoh tentunya. Nah, maka dari itu kita sebagai yang belajar manajemen harus tahu apa yang namanya planning atau organizing, kemudian actuating dan controlling. Tentunya itu harus kita terapkan di semua manajemen, ya, di semua organisasi itu harus kita terapkan. Jangan sampai kita tidak bisa menerapkan manajemen tersebut kalau tidak ada satu, misalkan kita tidak punya rencana dalam suatu organisasi, kita tidak mempunyai rencana, sedangkan kita mengadakan acara tapi kita tidak ada
tidak ada rencana apa, ya kan, siapa pematerinya, siapa narasumbernya, atau siapa dan lain sebagainya, itu tanpa planning, maka acara tersebut pasti dipastikan akan gagal, ya, dipastikan akan gagal. Itu sangat sangat jelas. Kalau kita meninggalkan semuanya itu, maka dipastikan akan mengalami yang namanya kegagalan dalam suatu acara apapun, tanpa planning, tanpa actuating, tanpa organizing, atau tanpa controlling, maka dipastikan acara tersebut gagal. Maka dari itu kita harus memahami yang namanya manajemen. Tentu akan acara apapun yang kita lakuin sesuai dengan PUAC, maka saya pastikan itu acara kita berjalan dengan lancar, sukses gitu. Makan roti pakai seres, semoga kita sukses. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya berkaitan bagaimana kita menerapkan POAC di dalam suatu organisasi apapun. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.